Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama channel Akar Kuadrat. Hari ini kita akan membahas tentang bangun datar. Ada contoh soal yang mencontohkan persoalan bangun datar. Contohnya seperti ini. Hitunglah keliling bangun di bawah ini. Ada bangun datar yang seperti ini dan kita akan mencari kelilingnya. Tapi sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ketika ada update terbaru dari channel ini kalian bisa mendapatkan pemberitahuannya. Dan jangan lupa like juga halaman Facebooknya, yaitu dengan nama yang sama, Akar Kuadrat, dan bagikan atau share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung ke pembahasan. Ketika ada soal seperti ini, hitunglah keliling bangun di bawah ini. Ini adalah bangun segi banyak ya, bangun segi banyak, dan yang ditanyakan adalah kelilingnya, keliling dari bangun segi banyak ini. Ini segi banyak gabungan antara persegi panjang dan segitiga, atau dua persegi dan satu segitiga. Untuk menghitung keliling, keliling itu sama dengan jumlah seluruh sisi ya, jumlah seluruh panjang sisi. Jadi setiap panjang dari sisi kita jumlahkan, maka itu ketemu keliling. Kita bisa perhatikan pada soal, untuk sisi yang bawah ini ada panjangnya 16 cm. Ini panjang sisi bawah 16 cm. Dan panjang yang sama, yaitu panjang di atasnya, ini yang sejajar, ini sama panjang dengan sisi yang bawah. Ketika ada garis putus-putus di tengahnya, ini menandakan bahwa ini dibagi dua. Bangun persegi panjang ini dibagi dua dengan panjang sisi yang sama. Kenapa panjang sisi yang sama? Karena tandanya ada tanda seperti ini, ada seperti tanda sama dengan, tapi memotong pada salah satu atau sesama sisi yang sama. Jadi kalau ini dibagi dua dari 16 cm, maka satu sisi di sini itu sama dengan 8 cm. Dan karena ada tanda seperti ini, tanda sama dengan, setiap sisi yang bertanda seperti ini, maka sisinya sama, panjangnya 8 cm. Yang kita perlu ketahui, seperti yang sudah tertulis, bahwa keliling itu jumlah seluruh panjang sisi. Jadi di sini setiap sisinya dicari panjangnya berapa, kemudian ditambahkan, baru ketemulah nilai dari keliling. Nah, sudah dijabarkan satu persatu, ini ada tanda yang sama dan panjangnya 8 cm, maka ketemu sisi-sisi mana saja yang sudah diketahui dan sisi mana saja yang belum diketahui. Nah, dari soal yang seperti ini hanya sisi miring yang ada tanda tanya ini yang belum diketahui. Jadi kita perlu mencari nilai sisi miring ini terlebih dahulu untuk menentukan atau mencari hasil dari kelilingnya. Nah, bagaimana cara mencari sisi miring ini? Kita bisa ke pembahasan yang lebih lanjut. Kita bisa jabarkan lebih rinci. Kita ambil segitiganya, kita pisahkan di sini. Dengan panjang sisi sebelah kiri adalah 6, dan sisi yang bawah karena sama panjangnya dengan sisi sebelahnya di sini 8, maka di sini panjangnya 8 cm. Untuk mencari sisi miringnya yang ada tanda tanyanya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring sama dengan sisi yang samping dikuadratkan ditambah sisi yang bawah dikuadratkan, kemudian diakarkan. Hasil penjumlahannya diakarkan. Nah, kita bisa langsung menghitungnya untuk mencari nilai sisi miring tersebut. 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, ini nanti kita akarkan.
Kita bisa langsung proses, maka 6 pangkat 2 itu 36 dan 8 pangkat 2 itu 64. Maka akar dari 36 ditambah 64 adalah akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi sisi miringnya adalah 10 cm. Sisi miring sudah ketemu. Di dalam soal yang belum diketahui cuma sisi miring. Ya, karena sisi miringnya sudah ketemu sisi 10 cm, maka kita bisa langsung menghitung kelilingnya. Nah, yang dihitung mana saja? Yang dihitung sisi-sisi yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Itu kita jumlahkan. Yang sudah diketahui kita urutkan dari yang paling kiri atas, ada panjang 6 cm, ada 8 cm, 16 cm, 8 dan 8 kita tuliskan, dan yang belum adalah sisi miring. Nah, sisi miring tadi sudah kita hitung, hasilnya 10, maka kita tambahkan juga 10. Untuk mencari keliling kita tambahkan semua sisinya. Nah, hasil dari penjumlahan 6 ditambah 8 tambah 8 16 tambah 8 dan seterusnya sampai tambah 10, maka hasilnya 56 cm. Dan inilah keliling dari bangun datar segi banyak tersebut. Jadi tidak perlu panjang-panjang mencari sisi yang tidak perlu kita cari. Yang kita harus cari adalah yang paling luar, sisi yang paling luar. Jadi ketika ada garis di tengahnya, garis diagonal atau garis titik-titik putus seperti ini, atau garis segitiga yang menempel pada persegi panjang, itu tidak perlu kita cari secara betul, karena yang perlu kita cari adalah sisi yang paling luar. Nah, ketika sisi paling luar itu sudah diketahui semua, maka hitung, dijumlahkan, hasilnya adalah kelilingnya. Dan keliling adalah satuannya cm saja, atau cm pangkat 1. Sedangkan kalau luas itu cm pangkat 2, dan kalau volume itu cm pangkat 3. Tidak harus cm juga, tergantung dalam soal. Di sini soalnya cm. Gitu ya. Jadi cukup mudah untuk menghitung keliling dari bangun datar, baik segi 3, segi 4, segi 5 dan segi banyak. Cukup menghitung sisi-sisinya, ditambahkan saja, maka akan jadi keliling. Oke, hari ini cukup itu saja. Barangkali ada pertanyaan atau ada soal-soal yang perlu kalian ketahui penjelasannya, silakan tuliskan pada kolom komentar supaya nanti bisa saya buatkan videonya, video penjelasannya. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.